Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita sudah masuk tema baru, yaitu tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 1 yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, anak. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengenal pola irama sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat menemukan pokok-pokok informasi dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenal teknologi produksi pangan dengan memperhatikan penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan satuan tidak baku dengan tepat. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku, bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari anak-anak ibu semua, kita akan belajar macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi semua. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Ya anak-anak ibu semuanya, kita akan mendengarkan lagu Rotiku ciptaan Ate Mahmud. Selamat mendengarkan ya nak. Anak ibu semuanya, setelah anak ibu selesai mendengarkan lagu Rotiku tadi, anak ibu sudah bisa mengenal pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Jadi tadi anak ibu sudah mendengarkan lagu Rotiku. Jadi warna yang berbeda pada setiap lirik lagu itu menunjukkan pola irama yang berbeda. Silakan nanti anak ibu mendengarkannya secara berulang-ulang. Setelah mereka semua mendengarkan lagu Rotiku, tiba-tiba Siti menunjukkan sebuah teks bacaan yang isinya tentang teknologi pangan. Marilah anak-anak ibu semuanya kita membaca bersama-sama tentang teknologi pangan. Alam Indonesia itu sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya adalah makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan untuk kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus kita buang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Seperti juga susu. Susu sapi juga dapat diolah menjadi mentega, susu, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Nah, anak ibu semuanya, setelah tadi anak ibu selesai membaca teks tentang teknologi pangan, anak ibu sudah bisa menjawab pertanyaan berikut ya. Apa arti dari pangan? Pangan adalah makanan. Apa hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama karena akan membusuk. Bagaimana cara mengolah hasil panen?
Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Apa saja contoh makanan terbuat dari kacang kedelai? Yaitu ada tahu, tempe, dan kecap. Apa manfaat dari teknologi pangan? Yaitu dapat mengolah makanan agar tahan lama. Setelah anak ibu membaca teknologi pangan, anak ibu bisa menuliskan 5 hal yang anak ibu ketahui tentang teks tersebut. Misalkan pangan artinya makanan. Yang kedua, hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Yang ketiga, hasil pertanian dan peternakan dapat diolah dengan teknologi pangan. 4. Teknologi pangan adalah pengguna ilmu mengolah makanan. 5. Hasil panen berlimpah dapat dijadikan makanan baru. Setelah Siti mengetahui tentang teknologi pangan, sekarang Siti beserta teman-temannya akan melihat Ibu Edo yang sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Jadi Ibu Edo akan mengukur luas kain yang akan digunakan untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku yang akan dipakai di sini adalah persegi satuan. Mungkin anak ibu masih ingat pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah belajar menghitung luas permukaan dengan satuan tidak baku menggunakan satuan persegi. Nah, anak ibu semuanya, sekarang kita perhatikan kain yang akan digunakan oleh Ibu Edo dalam mengukur luas. Yaitu di sini Ibu Edo menggunakan 2 buah kain. Ada kain A dan ada kain B. Kita akan menggunakan satuan tidak baku yaitu persegi satuan. Kita menghitung pertama adalah kain A. Silahkan ibu perhatikan ya, kain A ini ada persegi satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kain A ini luas permukaannya adalah 8 persegi satuan. Sekarang coba kita perhatikan kain B. Kain B ini jumlah persegi satuannya adalah 16. Jadi 16 tahu berbentuk persegi. Jadi luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Nah, anak ibu semuanya, setelah anak ibu tadi mengetahui tentang menghitung luas persegi satuan, sekarang kita akan coba mengerjakan latihan ayo berlatih, yaitu tentang luas bidang A, luas bidang B, luas bidang C, dan luas bidang D. Silakanlah anak ibu hitung luas persegi satuan berdasarkan gambar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.